Ahok sindir orang pintar ngomong, banyak yang kepanasan. Kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya. Tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini, tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Saya dalam hati saya tahu persis siapa yang dimaksud. Pertanyaannya sekarang, hasilnya seperti apa? Apakah orang yang pintar berbicara itu inline dengan pintar bekerja? Ternyata tidak. Kita sudah membuktikan dengan jelas selama 5 tahun kota Jakarta tetap amburadul, macet di mana-mana, banjir di mana-mana, sampah di mana-mana. Kenapa? Tidak ada ketulusan dalam keperpihakan kepada masyarakat Jakarta. Nah, Ahok memberikan sindiran yang kalau direnungkan nggak cuma ada benarnya, tapi bisa dibilang benar banget. Ya, ucapan Ahok ini kelihatannya seperti pemanasan buat menyadarkan masyarakat bahwa sebenarnya ya Anies tidak pantas memimpin negeri ini. Ya, Anies dan Paloh mati kutung. Pada hari Minggu kemarin, Ahok sempat menghadiri acara reuni relawan Pilgub 2017 di Mall Cilandak Town Square. Acara cerita lucu ini terkait dengan sindiran terhadap seseorang. Awalnya sih, pembawa acara menyinggung soal kelakar Ahok yang disebut memiliki waktu saat menjabat sebagai Komut Pertamina. Jadi, si pembawa acara bertanya lagi, apakah Ahok sudah melihat sumur resapan? Jadi Ahok menjawab, nggak usah bahas politik, nggak usah bicara ke arah politik. Tapi dia juga bilang bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Dia juga cerita soal ditahannya dirinya di Makobrimob dan dia mengaku bersyukur lantaran bisa belajar menjadi seseorang yang bisa menerima keadaan. Ahok lalu kembali menyinggung soal seseorang yang pintar ngomong. Jadi Ahok mengungkit sosok ini sebanyak 2 kali. Dia menilai seseorang yang pintar ngomong ini dianggap orang yang hebat. Ahok menjelaskan tentang peran pejabat sebagai etalase. Lalu dia mengutip perkataan mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Jadi akhirnya kalau kita jadi pejabat, kita jadi tontonan, jadi etalase yang mempertontonkan karakter sejati. Maka disebutkan oleh mantan Presiden Amerika, kalau mau uji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya. Pak Ahok ini bisa aja menyindir seseorang. Hati-hati aja sih, nanti buzzernya ngamuk dan mengkafir-kafirkan Ahok loh. Pendukungnya terkenal keras dan berani melakukan apapun. Apalagi saat ini buzzernya sudah terbentuk, bahkan ada yang sudah dapat pelatihan. Kalau kalian lihat di medsos, mereka mulai nongol di mana-mana, membela junjungannya dan mengcounter setiap hujatan. Mereka siap menerkam siapapun yang berusaha menyindir junjungannya. Ucapan Ahok ini saja diserang habis-habisan oleh buzzer sebelah yang kebakaran jenggot, seolah tidak terima junjungannya direndahkan seperti itu. Pinter ngomong kalau dibarengi dengan pinter kerja dan hasil kerjanya terbukti, itu bisa jadi nilai plus. Banyak omong tapi hasil kerja kelihatan jelas. Tapi dia pinter ngomong sekaligus dibarengi dengan pinter ngeles, pinter menjual janji palsu, pinter ngibul, pinter cari muka kepada masyarakat, pinter melarikan diri dari masalah, pinter meminta orang lain untuk menjadi tameng, pinter ngabisin duit, pinter kelebihan bayar, pinter resmikan proyek yang bahkan belum jadi, apalagi pokoknya banyak deh. Ini kan kayak pemimpin ecek-ecek, besar di mulut tapi kecil di tindakan. Jadi lihat saja si Anies, apa kehebatan dia. Jago ngomong itu udah pasti. Dia jago memposisikan diri sebagai orang yang hebat lah pokoknya. Bahkan presiden pun dia anggap bukan siapa-siapa. Dia anggap orang lain levelnya selalu berada di bawah dia. Makanya sewaktu banjir parah di Jakarta, terjadi perdebatan alot antara Anies dengan pemerintah pusat. Dia merasa hebat tapi dia nggak punya solusi. Anies seperti tukang jual obat pinggir jalan, jago ngomong, gaya bicara sangat meyakinkan, banyak yang terhipnotis dengan kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya. Tapi semua itu cuman omong kosong aja. Mulutnya terlalu banyak kelicikan saat mengatakan seluruh warga DKI bisa punya rumah, nyatanya rumah DP 0 rupiah cuma terbangun 5% aja. Target disunat habis-habisan dengan alasan yang dibuat-buat. Ini sesuai dengan bukti bahwa Anies juga pinter ngeles. Kemampuan
dermawan ini sedang dipertunjukkan oleh Anies di seluruh Indonesia. Menebar janji manis tapi busuk agar masyarakat memilih dia sebagai Presiden RI. Anies saat ini sedang berkeliling di seluruh Indonesia loh dengan janji membawa perubahan dan perbaikan bagi negara ini. Ya, mulut manis si Anies kembali mencari mangsa. Kali ini bukan hanya warga Jakarta tapi seluruh warga Indonesia. Dia sedang menjaring warga yang sekiranya bisa dijadikan korban atau bahkan yang bisa dibodohi dengan janji manisnya. Maka dari itu jangan memilih orang yang cuman pinter ngomong, pinter ngeles tapi nggak bisa kerja. Negara nggak butuh pemimpin seperti tukang pidato dan orator. Peribahasa tong kosong nyaring bunyinya harus diingat baik-baik. Yang banyak ngomong, yang jago ngeles, yang pinter menata kata biasanya kosong tindakannya. Saat pemimpin DKI, Ahok dikenal sebagai pemimpin yang tegas, vokal, garang, tanpa kompromi dan tidak mengenal takut saat menghadapi oknum DPRD. Di satu sisi Ahok juga penuh integritas serta menunjukkan kerja kerasnya sebagai seorang pemimpin yang ingin membangun Jakarta. Segala sepak terjang Ahok sebenarnya bisa dipahami dengan mengenal apa yang menjadi dasar atau prinsip hidupnya. Ya, secara kental Ahok merefleksikan keyakinan imannya sebagai seorang Kristen Protestan yang taat. Keyakinan imannya itu didasari oleh pemahaman teologi reformasi yang lahir 31 Oktober 500 tahun yang lalu. Teologi reformasi atau pembaharuan dalam Kristen Protestan itu diperkasai oleh Martin Luther dan diteruskan oleh John Calvin. Ahok memang selalu berpegang pada kebenaran, yaitu Alkitab. Ahok adalah orang yang kekeh berpegang pada Alkitab yang selalu dibacanya tiap pagi dan menjadi pegangan utama hidupnya. Itu sebabnya satu-satunya buku yang Ahok bawa masuk ketika di penjara adalah Alkitab. Dia menerapkan prinsip untuk tidak menerima suap dan mau memberantas korupsi itu dari Alkitab. Amsal 29 ayat 4 menjadi pijakannya dalam menolak suap, yakni seorang raja membangun negerinya dengan keadilan, tetapi dengan suap orang akan meruntuhkannya. Bagi Ahok tak ada yang lebih tinggi daripada menegakkan kebenaran walau harus membayar harga dengan nyawa sekalipun. Misalnya tuh di Mata Najwa dia mengatakan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ucapan yang terinspirasi dari Rasul Paulus dalam kitab Filipi 1:21. Ya, memang sebagai orang yang berpegang pada kebenaran, maka dalam konteks pemerintahan dia selalu memandang konstitusi adalah kebenaran yang harus dijunjungnya. Jadi nggak heran Ahok selalu mengatakan akan berpegang dan taat pada konstitusi. Dia tidak akan gentar untuk menghadapi resiko apapun demi prinsip ini. Yang ketiga adalah anugerah atau rahmat dari Tuhan. Ahok dalam momen ulang tahunnya di tahun 2015 menyatakan bahwa jabatannya sebagai gubernur adalah anugerah Tuhan. Ahok mengaku harus memperbanyak rasa syukur atas rahmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur itu, kata Ahok, lantaran diberikannya keselamatan dan kesehatan yang menjadi anugerah dalam hidupnya selama ini. Dan hidup adalah untuk kerja dan melayani. Itulah bagi Ahok. Bagi Ahok, orang yang sudah menerima anugerah dari Tuhan tidak boleh bermalas-malasan tapi harus giat atau bekerja keras untuk Tuhan dan sesama. Prinsip melayani rakyat adalah prinsip yang dipegang teguh dalam melakukan tugasnya. Ahok mengatakan, saya kan sudah disumpah untuk melayani rakyat. Jadi kalau saya sekarang bekerja melayani kebutuhan rakyat, nggak usah dapat penghargaan. Wong emang kerja saya harus seperti itu. Maka Pak Ahok pun bangun pagi-pagi dan pulang malam hari bekerja keras sebagai pelayan rakyat. Ahok juga punya prinsip bahwa bekerja adalah melayani atau mengabdi kepada rakyat dan juga kepada Tuhan.